kritik ya oke kita terima. Ya. Kritik tapi juga ngasih saran gitu ya Iya, kalau bisa ya. Kalau kritik bisa juga harus ngasih saran harus. juga. Ini yang pertama be yourself dan yang kedua itu accept yourself. Saya percaya ketika kita hidup, salah satu yang mempengaruhi perubahan diri kita itu lingkungan. Terjun melayani gitu. Ya, terus kok Dulu awalnya karena nyanyi dulu sih sebenarnya. Oh punya nyanyi ya Mbak Maya ya? Iya benar, kebetulan puji Tuhan. Tahu pikiran hati apa sih? Oke. Iya karena nyanyi dulu awalnya. Terus nyanyi di gereja dulu awalnya, di GKJ Gumulan dulu. Masih kecil banget dulu, ingat banget dulu. Dari umur berapa? Dari umur, waduh kapan ya itu? Kecil banget, SD kayaknya. SD gitu udah ikut Keren ini loh, loh kompetisi apa? Nyanyi itu ya? Basket. Kompetisi basket aku nyanyi. Thank you ya. Pinter loh ya. Iya. Oke. Lanjut. Kompetisi apa lomba menyanyikan apa nih? Gitung. Ya gitung dulu awalnya dari situ, terus mulai dari situ Berkembangnya. Menang gak Pak itu? Menang gak? Puji Tuhan juara 2. Wow, juara satunya siapa? Juara satunya siapa yuk? Mas Agung. Halo Mas Agung. Mas yang di Yohanes rumah. Agung Nugroho. Juara 2 saya, juara 3-nya kembarannya. Mas Adi. Iya, Mas Adi, Yakobus Adi. Rombongan ya? Itu. Coba aku ikut. Pasti kalah. Lanjut. Itu memori tertanam sampai detik ini gitu. Lagunya Yesus Sayang Padaku tuh. Ya. Wah, aku tahu. Kok tahu? Itu di Lulu. Oh iya, ada Mas Lulu. Kita real aja ya, nggak usah. Real. No script. Oke. Skrip-skripan, oke. Terus kok bisa berkembang lama-lama gitu tuh? Gimana Mbak ceritanya? Apa gabung ke PA, apa gimana? Melayaninya. Iya. Ya berkembangnya karena aku punya inisiatif sendiri untuk gali potensi diri dulu toh. Yang menyanyi itu. Terus akhirnya gabung di gereja, ikut kompetisi itu, lalu ikut komunitas teman-teman remaja itu, terus akhirnya ikut PA dan lain sebagainya. Nah dari situ kan mulai kayak kita kenal sama potensi kita apa gitu. Akhirnya dari situ ya udah mulai banyak pelayanan sampai detik ini gitu. Berarti sejak itu udah tahu ya Mbak, passionnya nyanyi, maksudnya Iya, nyanyi jadi iya, mau ngembangin gitu ya? Iya dari kecil itu udah. Dari kelas berapa Mbak tadi? Dari SD, dari kelas berapa ya itu? SD lo, keren lo. Kelas 3, tapi dulu awalnya aku nari dulu. Iya, dulu Akhirnya sempat nari. Multi-talent ya? Nari India di acara Natal. Nari India. Apa mau rekadi kan? Ini kita adegan bersama-sama. Itu nari dulu. Di belakang pohon gitu. Itu. Terus saya bisa nyanyi. Hobi nyanyi sejak kapan Mbak? Hobinya dari SD juga. SD juga. Jadi dulu SD tuh sempet, ini ya cerita. Oke. Jadi dulu SD tuh pernah dapat bulian gitu. Karena dulu aku tuh ya namanya anak SD tau. Nyanyi tuh masih yang kayak teriak-teriak tuh loh. Bener. Masih belum tahu dinamika gitu-gitu. Masih belum ngerti gitu. Masih yang teriak-teriak. Masih awam gitu ya? Masih yang awam, masih yang teriak-teriak. Tapi kepedean tuh udah ada. Yang penting pede dulu seperti semua itu kan? Benar, Pede dulu. kayak iya nih. Iya, Yang penting pede dulu. Pede dulu baru tampil. Yo. Baru tampil, yang penting itu. Nah dulu sempat dapat bulian karena nyanyiku tuh terlalu kayak teriak-teriak gitu. Dapat bulian dari teman-teman SD itu adalah gitu. Terus akhirnya cuma dari situ kayak termotivasi, aku harus gimana caranya aku harus ngembangin ini gitu. Aku harus tahu, aku harus bisa nyanyi enak gitu. Makanya dari situ mulai belajar yang namanya dinamika. Pokoknya seabrek-abrek itu tentang pernyanyian mulai belajar sendiri gitu. Jadi karena bulian itu sebenarnya. Malah menjadi motivasi ya berarti. Yes. Gitu. Buat teman-teman jangan takut untuk dibully. Dan jangan membuli ya guys. Iya itu penting sekali. Jangan bully. Ya. Nah, di sini kita kemarin juga membuka sesi tanya jawab di mana Instagram ya? Iya di Instagram. Ini ada pertanyaan dari teman-teman ya. Yang kan narasumbernya tahu nih Mbak Maya. Wih, artis nih. Iya, aku mau tanya siapa tahu jawabannya enggak dijawab ini. Dijawab. Gitu dong. Kan kita menanyakan langsung. Oke.
Sudah siap Mbak Maya? Ya, apa? Seperti ini. Mbak, kita langsung ngomong aja Mbak. Iya. Sing kayak sing nulis. Mbak, gimana cara membentuk kepercayaan diri saat tampil atau pelayanan selain jam terbang? Gimana, Cara Mbak? membentuk rasa percaya diri saat tampil Iya. atau pelayanan. Atau pelayanan, iya. Oke. Good question. Dari siapa sih ini? Dari aku. Wow. Terima kasih aku. Oke. Padahal briefingnya mau diganti. Kan malu-malu Mbak, aku tuh orangnya tuh nama. pemalu gitu loh, suka grogi. Oh, Kristen pemalu banget. Kelihatan sih emang Iya sih. pemalu banget ya. Gerdek. Oke. Jadi pasti setiap orang kalau yang namanya tampil tuh pasti ada nervousnya sih ya. Mau jam terbang segimanapun, seberapa banyak pun pasti pernah yang namanya nervous gitu. Tapi kalau aku sendiri ya caranya, jadi dulu pernah gitu ya cerita nih. Jadi dulu pernah. cerita, iya. Cerita. Iya. Mau cerita. Mau cerita. Dulu pernah, oh iya anak sadar kan ya? Iya. Sadar ya, sadar. Pernah di Insada ya? Pernah. Ya, itu dulu. Jadi dulu saya pernah itu dikasih kesempatan untuk menyanyikan di depan ribuan maba. Oh, Jadi bangga nih saya pasti. Keren-keren. ya kebanggaan tapi sekaligus nervous juga tuh. Jadi dulu saya ikut season kalau ya tahu. Nah itu terus itu sebagai apa? Penyanyi? Iya, sebagai vokalis season. Lah pada saat itu dikasih kesempatan buat saat itu mimpin nyanyi lagu Mars Sanata Dharma. Siap. Nah, pada saat itu. Dan itu di depan banyak banget orang, di depan ribuan maba kan. Yeah. Dan gak cuma maba, saat itu ada rektor juga, ada bintang tamu dan seingatku bintang tamu saat itu tuh Putri Jogja apa ya itu. Pokoknya Diajeng apa gitu pokoknya. Itu sama Putri Indonesia. Siapa lupa aku namanya, pokoknya di situ. Jadi setelah tahu itu coba bayangin kita nyanyi padahal cuman Mars Sanata Dharma yang itu cuman paling 2 menit, 3 menit, nggak sampai 5 menit Biasanya gitu. Biasanya kan cepet kan kalau Mars ya. Cuman sebentar tapi kayak rasanya tuh kayak aduh udah aku mau undur diri dari kehidupan ini. Mau menyudahi. Karena yang nonton banyak maba dan juga ada rektor. Maba apa itu Mbak? Enggak, itu Oh wes itu udah jadi panitia. Beda channel makanya nggak ngerti ya Mas. Beda. Oh iya. Lanjut. Beda baju, oke. Iya, jadi dipercaya buat itu memimpin Mars Sanata Dharma itu. Satu tips buat teman-teman, buat Kristen dan juga teman-teman yang ada di rumah. Kalau mau tampil di depan orang banyak, mau siapapun itu tamunya. Kalau saat itu yang saya lakukan adalah ketika saya tahu tamunya begitu banyak dan orang-orang hebat. Saya cuma cari cermin gitu. Pokoknya apapun cerminnya, yang penting bisa lihat muka saya. Jadi aku bisa lihat muka aku sendiri. Kamera boleh? Boleh, Selfie apapun gitu ya, itu. selfie gitu ya. Ya jangan terus selfie. Malah foto-foto. Oke. Yang penting bisa lihat muka gitu. Terus saya bilang, you are the best gitu ya. You are the best. Jadi kayak ngomong talk to yourself tuh loh. Ngomong sama dirimu sendiri. Kayak Kristen Ton, you are the best. And you can do better. Like that. Ya. Just do it. Ya, You can do it. kamu yang terbaik dan kamu bisa lakukan yang Langsung. lebih baik gitu. Jadi cuman itu yang tak lakuin. Jadi sebelum tampil, beberapa menit sebelum tampil. Cuman lihat di cermin sama ngomong itu tadi. Dan itu berulang kali ngomongnya. Udah kayak orang Sampai sekarang yang ngono Mbak? Isi? Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Kalau pas dapat job gitu di depan orang banyak. Apalagi kalau nge-MC ya. Kalau nyanyi kan paling cuma berapa menit gitu. Kalau nge-MC kan keseluruhan acara kan kita yang pegang kan. Nah, padahal kalau nge-MC itu pasti tamunya juga ya yang orang-orang hebat. Biasanya kan kita juga yang MC-nya juga yang nanggung itu loh. Iya, makanya itu. Lebih deg-degan ya? Iya, lebih deg-degan lagi. Sampai sekarang masih kayak gitu. Dan pelayanan juga sama Pak? Apa? Pelayanan juga sama? Pelayanan juga sama. Nah kalau pelayanan teman-teman yang perlu diketahui ya awalnya dulu nih. Kita pelayanan tuh tujuannya buat apa dulu? Buat Tuhan gitu. dong. Nah kalau buat Tuhan jadi kita nggak usah khawatir nanti omongan-omongan orang gitu ya. Kadang kan kalau kita pelayanan kita merasa nervous kalau nanti kalau aku salah. Terus nanti kalau aku dibully gimana? Nanti kalau aku gini, nanti gini gimana? Gitu-gitu kan. Pasti banyak yang mikir kayak gitu. Aku juga pernah mikir yang kayak gitu. Tapi
ketika kita punya tujuan pelayanan kita buat Tuhan, berarti yang berhak tepuk tangan itu siapa? Tuhan. Yang berhak kecewa juga Tuhan. Dan setiap omongan-omongan orang itu mereka cuma sebatas lidah gitu. Sebatas lidah, setiap pujian, setiap tepuk tangan, mereka tuh cuma sebatas lidah aja. Setiap kritik ya oke kita terima. Ya. Kritik tapi juga mengasih saran gitu ya Iya, kalau bisa ya. Kalau kritik bisa, juga harus ngasih saran harus. juga. Iya, dan setiap kritik dan saran itu juga tetap harus kita terima. Tapi jangan buat itu semua terus jadi bikin kita, aduh udah deh Down aku gitu gak ya. mau pelayanan lagi. Jangan dong. Gak mau nyanyi lagi, gak mau MC lagi. Gara-gara diomongi MC-nya baru gitu kan. Harus bermental baja ya. Iya harus bermental baja, benar gitu. Jadi just go ahead. Tetap jalan terus gitu. Kalau untuk pelayanan ya. Benar, setuju banget Mama ya. Jadi merasa percaya diri ya sekarang. Langsung tegap, Ya. Tegap berdiri. Gak malu ini saya nih. Bangga ya kita. Ya lanjut. Pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Oke, Udah beda belum sekarang? udah beda. Dedekan. Mbak, jawab dong. Iya, iya. Oh ya Mbak ya Mbak. Iya. Caranya adaptasi di dunia kerja, tapi akunya tuh introvert. Gimana ya? Kadang merasa ini tipe apa enggak ya? Insinyur apa insecure maksudnya? Biar lucu mungkin ya. Oh iya. Jadi kadang merasa insecure mungkin di ya. depan staff-staff. Itu gimana Mbak tanggapannya? Monggo. Oh iya. Kerja Dimonggokan. ini ya, dalam dunia kerja. Iya. mungkin. Waduh udah introvert, insecure, sama apa lagi? Itu insinyur. Udah insecure. introvert, insecure, overthink lagi. Ya pasti orang itu kan gitu kan. Udah introvert, insecure, overthink, undur diri aja. Pulang. Iya itu dari apa? Kalau kerja ya. Yang sebenarnya kalau bahas introvert, ini pasti teman-teman juga ngerasain. Dan kebanyakan tuh cewek yang ngerasain. Kalau kita merasakan introvert tuh sebenarnya karena kita tuh terlalu banyak membandingkan hidup kita, diri kita sama orang lain. Iya gak sih? Kok aku gini, kok dia gini, kok aku gini, kok dia gini gitu kan. Nah cara meminimalisir rasa itu yang selama ini saya juga terapkan itu sampai detik ini. Meskipun ya belum sepenuhnya hilang introvert itu. Yang pertama itu memang kita harus jadi diri kita sendiri gitu ya. Jadi guys be yourself ya. Be yourself. Jadi dirimu sendiri. Jangan pernah jadi orang lain biar kalian tuh diakui gitu. Jangan pernah jadi orang lain hanya karena kalian pengen diakui. Ada kan yang teman-teman di luar sana gitu ya. Teman-teman di luar sana yang mereka mati-matian menjadi orang lain biar mereka diakui gitu. Itu salah banget karena ketika kita nggak jadi diri kita sendiri, itu sudah membohongi diri gitu. Dan kalau kita sudah membohongi diri itu rasanya udah nggak bisa diterima banget gitu loh. Udah kayak sedih banget kalau kita udah membohongi diri sendiri kan. Membohongi orang lain aja udah sedih banget, apalagi membohongi diri Gue sendiri. jadi gitu. merasa sedih ya sekarang. Kamu membohongi diri sendiri. Jadi apa-apa gak enak itu kalau bohong ya. Iya, kalau udah bohong sama diri sendiri itu jadi Ada lama-lama nggak enak. kata Isyana apa kemarin? Berkaryalah yang sejujur-jujurnya. Ya, berkaryalah yang Mantap itu sejujur-jujurnya. memang. Ya, itu Mantap. memang perlu ya jujur itu. Iya, jujur sama diri sendiri juga perlu gitu. Ini yang pertama be yourself dan yang kedua itu accept yourself. Ya, Apa tuh? terima dirimu sendiri. Like that. Jadi terima apapun kelebihan dan apapun kekurangan. Kalau yang mau nerima kelebihan aja pasti gampang, ya kan? Kalau kita menerima kelebihan kita, Kelebihanku apa Mbak? Apa ya tepat. pintar nge-MC gitu. Itu kan kelebihan. Kelebihan itu pasti ya juga bisa menerima. Tapi kalau yang namanya kekurangan kita susah untuk menerima kan. Nah itu harus tetap kita terima. Mau kelebihan ataupun kekurangan ya. Jadi accept yourself. Be yourself, accept yourself. Dan yang terakhir itu love yourself. Jadi gak cuman terima aja tapi juga cintai gitu. Cintai kelebihan dan kekuranganmu gitu. Tapi juga kekurangan itu juga terus jangan terus aku ngene jadi aku ya harus gini. Ya, jangan Kalau cuma bisa kayak dievaluasi gitu. sendiri ya, Iya, diperbaiki. harus dievaluasi secara pribadi juga. Jadi penting yang namanya untuk mencintai diri kita sendiri karena ketika kita mencintai diri kita sendiri itu membuat kita bersyukur. Iya benar. Gitu. Bersyukur untuk setiap apapun yang Tuhan kasih ke kita gitu.
mau setiap baik dan buruknya kita pasti bisa mensyukuri itu kalau kita sudah love ourselves gitu. Jadi 3 itu tadi ya teman-teman, buat teman-teman yang masih insecure ya, apapun itu bentuk insecure-nya, yang penting yang harus diingat kalian harus be yourself, accept yourself and love yourself. Terus kunci utamanya apa Mbak buat mengembangkan diri itu? Kunci utama yang paling utama. Kunci yang paling utama untuk mengembangkan diri ya pasti untuk kenali potensi diri dulu ya. Kayak ya seperti contoh ya aku tadi, aku sudah mengenali potensiku sejak dulu gitu. Aku bisanya apa, aku kelebihannya apa gitu. Kalau udah mengenali itu ya upgrade, jangan downgrade gitu. Mantap. Upgrade apapun itu bentuk caranya ya. Mau di dalam gereja juga it's okay. Mau sama teman-teman yang lain. Misal Kriston nyanyi. Kriston juga bisa mengembangkan itu di gereja ataupun juga di tempat lain. Nah itu yang namanya upgrade. Jadi kenali dan juga upgrade. Jangan downgrade. Baik. Gitu. Terus cara meminimalisir keperubahan negatif. Nah ini yang sering mungkin jadi pertanyaan banyak teman-teman ya. Apalagi untuk teman-teman yang masih remaja gitu. Yang namanya kita remaja tuh kan masih yang namanya mencari-cari kan. Ya. Nah saya percaya ketika kita hidup, salah satu yang mempengaruhi perubahan diri kita itu lingkungan. Iya enggak? Mengaruh banget. Kalau kita ada di lingkungan yang baik, ya kita akan berubah yang lebih baik. Tapi kalau kita ada di lingkungan yang kurang baik, ya akan jadinya mengikuti itu. Gitu. Jadi penting banget ketika kita remaja kita dengan siapa berkumpulnya, dengan siapa kita berinteraksinya gitu. Kalau kita ada di lingkungan yang baik ya kita ikut baik, kita yang ada di lingkungan yang kurang buruk ya kita akan mengikuti mereka gitu. Karena yang buruk-buruk itu pasti pengaruhnya lebih meresapnya tuh lebih ngena, lebih gampang gitu kan. Nah itu. Jadi lingkungan sebenarnya yang pengaruh besarnya gitu. Last question Mas. Last question. Ini kan dalam masa pandemi ya Mbak. Iya. Cara melakukan perubahan pribadi kita menjadi lebih baik di tengah masa pandemi. Apa tadi melakukan perubahan pribadi menjadi yang lebih baik di tengah masa pandemi. Di tengah masa pandemi. Yeah. Oke. Di tengah masa pandemi ini kita tahu kita sama-sama sulit ya. Yeah, sulit, ruang gerak kita terbatas gitu kan. Ngapa-ngapain juga terbatas gitu. Tapi satu hal yang perlu kita lakukan pertama kali, yang menjadi landasan pertama kali adalah tentu saja mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Apalagi dalam masa pandemi gini ya, kita kan sering di rumah gitu. Yeah. Kasih waktu sama Tuhan lebih banyak lagi. Ketika kita udah kasih waktu sama Tuhan lebih banyak lagi, kita bisa ngobrol sama Tuhan, doa ya. Jadi doa tuh enggak selamanya doa tuh selalu minta gitu, enggak juga. Kadang doa kan kita juga bisa cerita kan sama Tuhan. Tuhan hari ini aku gini loh, aku hari ini gini. Nah itu cara kita untuk mendekatkan diri kita sama Tuhan. Nah kalau kita sudah mendekatkan diri kita sama Tuhan, then after that do positive things ya. Lakukan hal-hal yang positif gitu. Ya contohnya ini kayak teman-teman di sini ada Iyo, Kriston, Mas Lulu, Mas Ivan, Mas Bregas dan teman-teman tim ibadah online lainnya ya yang mereka melakukan positive things di tengah pandemi gitu ya. Dan kebetulan mereka juga dapat talenta-talenta yang luar biasa dan mereka juga berhasil untuk upgrade. Iya. Tepuk tangan dulu boleh. Keren. Itu. Jadi itu tadi mendekatkan diri sama Tuhan dan do positive things gitu. Yes. Meskipun cuma di rumah aja. Ya, sebagai penutup Mbak, Oke. ada pertanyaan cepat yang harus Mbak Maya jawab. Wow, siap loh Mbak, cepet loh Mbak. Cepet banget. Dijelasin aku, milih hacking apa? Enggak usah, Enggak usah, pertanyaan cepet cepat. aja ya. Sebagai penutup, Oke. nyanyi Atamsi, cepat. Suara merdu atau cantik? Suara merdu lah. Wanita karir atau ibu rumah tangga? Karir lah. Ganteng atau pintar? Pinter. Terakhir, dulu atau sekarang? Sekarang. Cepat ya, keren. Keren. Seru bukan? Pertanyaan luar biasa. Wow. Good. Ya, dengan berakhirnya 5 pertanyaan cepat ini, berakhir sudah podcast keempat kita kali ini. Dan apa Mas Kriston?
kita ucapkan dulu terima kasih kepada Mbak Maya ya Mbak. Yang Sama-sama, sudah menyempatkan Iyo hadir di dan sini. Kristen. Sangat termotivasi ya. Saya Iya. dan teman-teman mungkin akan bertambah semangat dalam pelayanan ataupun lebih apa ya. Amin. Amin. Mengembangkan apa yang kita punya. Ya, gitu. amin. Ya Amin. gitu. Amin. Segitu ya. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan ya yang di luar rumah. Kalau keluar rumah pakai masker, Ya, cuci tangan, pakai hand sanitizer. makan makanan yang bergizi, olahraga teratur. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel Komparem Gum. Oke, see you. Sampai berjumpa di podcast Kagum selanjutnya. Dadah. Dadah. Yeay. Mantap. Tak kira kerasa dah.